Tayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi fursatis sa'idah, uridu an asyar ilaikum jami'an, ani hurufil jar wal munhafadah Baiklah, di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reza Kifah. Di sini saya menjelaskan tentang huruf-huruf jar dan munhafadhah atau sebab-sebab dia majrur. I'rabnya karena dia menjadi majrur pada pelajaran nahwu. Nah, di sini saya mengambil kitab atau mengambil pedoman di kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Baiklah, selanjutnya di sini saya mengambil ringkasannya atau mengambil yang saya ambil di kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Yang pertama itu huruf-huruf jar, yang kedua itu alamat-alamat jar, yang ketiga itu keadaan karena dia majrur atau karena dia nanti menjadi sebabnya majrur. Bisa karena kemasukan huruf-huruf jar, karena bisa kemasukan idhofah, bisa karena tawabi. Tawabi itu artinya adalah kata-kata yang mengikuti kata sebelumnya dalam hal i'rab. Bisa dia menjadi mansub, bisa dia menjadi marfu. Nah, karena di sini saya menjelaskan karena majrur. Nah, ini tawabi bil majrur. Tawabi majrur bitawabi atau bitabi karena mengikuti kata sebelumnya karena majrur. Selanjutnya yang pertama itu huruful jar, huruf-huruf jar. Tajurru asma alladhi ta'ti ba'daha. Isim-isim yang kemasukan setelahnya huruf jar berarti nanti isimnya sebelumnya itu ada huruf jar, maka i'rabnya itu akan menjadi majrur atau menjadi kasrah. Nah, di sini huruf-huruf jarnya itu mim, ila, hatta, an, ala, alba, allam, alkaf, rubba, munzu, khala, ada, khosyah, dan huruful qasam. Huruful qasam waw, ba, ta. Wa takunu hadhil asma kulluha majrur, karena ini isim-isim ini, karena kemasukan isim-isim ini semuanya menjadi majrur. Nah, yang pertama ini apabila isimnya terletak setelah huruf jar, maka i'rabnya akan menjadi majrur atau huruf terakhirnya akan menjadi kasroh. Selanjutnya itu alamatul jar, alamat-alamat jar atau tanda-tanda isim yang dikenai jar. Yang pertama itu kasroh, yang kedua itu ya, dan yang ketiga itu fathah. Yang pertama kasroh. Kasroh itu digunakan pada isim mufrad, isim jamak taksir, dan jamak muannats salim. Contohnya kharajatu minal fasli, karena kemasukan salah satu huruf jar min. Nah, jadi isim yang setelah terletak di huruf jar maka menjadi kasroh minal fasli, dan fasli itu posisinya mufrad. Yang kedua jamak taksir. Jamak taksir nazartu ila kutubin katsiratin fil maktabati. Nazartu ila kutubin katsirah. Kutubin dari kata kitabun. Nah, ini jamak taksir. Karena kemasukan salah satu huruf jar juga maka menjadi majrur isimnya. Dan yang ketiga jamak muannats salim. Istamalat at-talibatu ila muallamati. Ini karena jamak muannats salim.
Dan yang kedua itu huruf ya. Digunakan pada musanna, yang kedua jamak muzakkar salim, yang ketiga asmaul khamsah. Contohnya ittola'tu ala qissataini. Karena ya, karena karena ya, faedahnya ya, maka dan itu pun musanna, maka qissataini ala qissataini. Nah, adapun yang ketiga itu fathah. Fathah itu isim ghairu munsharif au mamnu minas sorfi. Oh, ini isim yang ghairu munsharif ini yang tidak menerima tanwin dan juga salah satu yang tidak menerima kasroh atau tidak berhak menerima kasroh ya, isim ghairu munsharif dan terlarang. Nah, contohnya itu nazartu ila ahmadah. Nah, itu kan huruf terakhirnya ahmadah itu fathah. Nah, kenapa? Karena ini ghairu munsharif atau mamnu. Karena tidak menerima, tak dapat menerima, tak berhak menerima kasroh. Selanjutnya halatul jar ism, keadaan isim yang menjadi jar atau majrur. Jadi keadaan isim yang menjadi majrur itu dalam dua keadaan. Yang pertama itu apabila isimnya itu terletak setelah huruf jar atau isim yang sebelumnya itu ada huruf jar, terdapat salah satu huruf jar. Jadi saya ulangi, yang pertama itu apabila isimnya itu terletak setelah huruf jar. Yang pertama min, ila, atta, an, alal, ba, lam, kaf, ruba, muzu, khala, ada, khasya, huruful qasam. Dan yang kedua itu idza kana mudhafan ilaih. Mislu zurtul hadiqatal asmaki. Al asmaki ini adalah mudhaf ilaih. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang kegunaan setiap huruf jar. Nah, yang pertama itu min. Min itu digunakan untuk ibtidak permulaan atau ba'dha litaba'id atau sebagian dan bayanul jinsi penjelasan tentang jins. Gender. Nah, contohnya itu kharajatu minal baiti untuk bermakna al-ibtida atau ya permulaan. Kharajatu minal baiti, saya keluar dari rumah. Berarti permulaannya dia dari rumah. Dia keluar itu dari rumah. Nah, selanjutnya yang kedua itu litaba'id. Litaba'id itu sebagian. Anfaqtu minan nuqudi, saya berinfak sebagian dari nukut duit saya, uang saya. Bisa juga di Al-Quran tuh faminan nasi, maka sebagian orang, faminan nasi, litaba'id, sebagian. Nah, setelah itu bayanul jinsi, fajtanibu ar-rijsah minal awsani. Nah, yang kedua, huruf ilah. Huruf ilah itu tadulu ala intihal ghayah fil makani wal zaman wal musahabah wal zorfiyah. Jadi di sini ilah ini menunjukkan tentang penghabisan akhir gitu loh. Nah, ini pada menunjukkan tentang tempat, musahabah itu bermakna ma'ah, dan zorfiyah, zorof. Ini keadaan zorof makan dan zorof zaman. Nah, contohnya itu safartu ila Jakarta. Tadullu makan, menunjukkan tentang tempat. Safartu saya berjalan atau saya berhiburan ke Jakarta. Menghabiskan hiburannya di Jakarta, ila Jakarta, ke Jakarta. Al-musahabah, contohnya rijalun halimun ila adbin wa alamin. Wa itu bermakna ma'ah, wal musahabah. Musahabah itu bisa bermakna ma'ah. Dan yang ketiga itu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah zorfiyah. Zorof. Al-qiyamah zorofiyah. Nah, dan yang ketiga itu an. An itu
bimakna al-mujawwaza. Mujawwaza itu lewat atau sudah lewat, melewati itu. Nah, contohnya itu Romaitus as-sahma anil kusi. Saya melempar anak panah itu di di busurnya. Nah, berarti bimakna mujawaza, melewati, maka menjadi Roma itu as-sahma anil kusi. Saya melempar anak panah itu melewati busurnya. Sebagian dari kegunaan huruf-huruf jar, yaitu lam, fi, dan ba. Nah, lam ini yang pertama itu milku, kepemilikan, sibuhul milku. Yang kedua itu sibuhul milku itu seperti kepemilikan, dan atamlik, tamlik itu pemindahan kepemilikan. Nah, contohnya milku, kepemilikan, lillahi ma fis samawati wal ard, untuk Allah dari langit dan bumi. Berarti ini kepemilikan Allah, yaitu bumi dan langit dan bumi. Nah, syibhul milk untuk seperti kepemilikan, al-babul lidar, pintu itu untuk rumah, pintu itu untuk kepemilikan rumah, berarti sebagian miliknya rumah pintu itu. Terus atamlik, pemindahan kepemilikan. Wahabatu li Zaidin malan, saya mengibahkan, memberikan untuk Zaid, yaitu barang, mal, harta, sedikit harta. Hartanya aku itu mindah kepemilikannya ke Zaid. Terus azofia yang kedua, huruf fi itu azofia hakikoh, keadaan yang yang nyata. Al-ma'u fil qub, berarti nyata. Fil qub itu kan nyata. Nah, azofia majaz, kiasan. Fil kisos, di dalam kehidupan, di dalam fil kisosi kotslah, fil kisosi hayah, pada kisahnya kehidupan. Terus al-musahabah bermakna ma'a juga. As-sababiyah, uhibbuka fillah, karena Allah saya cinta, karena Allah saya cinta kamu, karena Allah. Karena ada sababnya, karena itu cinta itu ada sababnya. Karena apa? Karena Allah. Al-isti'la itu peninggi, paling tinggi, atau utama gitu loh. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli, dan saya salibkan kalian itu di tempat atau pada tempat di pangkal pohon kurma. Pangkal itu kan tinggi. Nah, ini isti'ala. Terus alba itu huruf ba, jar juga. Al-isyak hakikoh itu menunjukkan seperti bersentuhan atau bertempelan, nempel gitu loh. Amsaktu bi Zaidin, saya nempel dengan Zaid, nyata atau nempel, saling rasa gitu. Al-ilsaq majas, ya seperti kiasan tadi. Az-zarfiyah bi badrin, ya. At-taba'id, terus sebagian. Ainun yashabu biha ibadullah, hamba Allah itu meminum sebagian dari mata air. Terus as-sababiyah fabizulmihim minal ladina hadu. Baik, selanjutnya itu kegunaan huruf jar pada slide ketiga. Itu dari harful qasam, huruf qasam, huruf sumpah, muz au munzu, rubba, dan hatta. Huruf qasam yaitu wallahi, billahi, tallahi. Hurufnya waw, ba, dan ta. Seperti di Al-Quran, wal asri, wadduha, wal laili, dan sebagainya. Setelah itu contoh kedua, muz au muzu, artinya itu sejak dari atau sejak kapan, sejak dari. Mislu lam adhab ilal baiti muz yaumain, saya belum ke rumah sejak dari 2 hari. Setelahnya itu yang bawahnya untuk munzu, jitu huna munzu salasati ayyamin,
Saya datang di sini, ke sini sejak dari 3 hari yang lalu. Yang ketiga itu rubba wa hatta. Rubba wa hatta itu rubba bimakna at-taklil dan at-taksir. Taklil qalil berarti sedikit. Rubba rajulin zahidin laqaituhu. Sedikit dari laki-laki itu mengunjungi oleh Zaid, dikunjungi oleh Zaid. Sedikit bermakna sedikit, ada yang bermakna at-taksir seperti rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamati. Nah, yang terakhir itu intaha al-ghayah, penghabisan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Selanjutnya yang kelima majrur bil idofah. Ini termasuk halat ke jar isim ya. Nah, ini hal-hal keadaan-keadaan isim yang menjadi majrur. Yakun isim majruran idza kana mudhaf ilaih, karena dia mudhaf ilaih. Nah, arti dari mudhaf ilaih tersebut adalah isim dhamir yang dinisbatkan ke isim sebelumnya, isim sabik, isim sebelumnya. Contohnya zutu hadiqatal asmaki. Nah, di idhofah ini kan ada namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, hadiqah itu mudhaf dan asmak itu mudhaf ilaih. Nah, kan ini kan mudhaf ilaih. Al-asmaki menjadi majruron. Al-mudhaf juga di bawahnya itu nakiroh, selalu nakiroh dan berubah-ubah harokatnya tergantung pada letak jumlahnya. Contoh, tergantung pada letak jumlahnya atau letak kalimatnya gitu loh. Nah, contohnya itu suwarul hadiqati murtafiin. Nah, mudhaf suwaru itu mubtada wa alamatu rafa bidhammah. Nah, yang di bawahnya itu akhadtu kitabat tilmizi, kitabar maf'ulun bi wa alamatun nasbin bi fathah. Ini kan mudhaf juga. Nah, ini sesuai dengan mauqi'atul jumlah atau letaknya jumlah, letaknya dari sesuatu kalimat tersebut. Kalau suwarun itu mubtada, kalau kitabah itu menjadi maf'ulun bih. Itu mudhaf semua, akan tetapi beda peletakannya aja. Terus mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu artinya itu ada juga yang ada yang bersifat isim zahir dan isim dhamir. Dan apabila mudhaf ilaih yang berbentuk isim zahir, maka isim zahir itu selalu posisinya itu ma'rifah dan selalu selamanya majrur jar. Contohnya itu baitul kabiri. Al-kabiri itu mudhaf ilaih. Yang terakhir itu majrur bil tabi. Kan tadi sebelumnya, pembahasan sebelumnya itu majrur bil idhofah. Bil idhofah karena mudhaf ilaih, dan sekarang ini bil tabi karena pengikut kata yang mengikut sebelumnya. Yang slide ke-1 atau yang pertama kali saya jelaskan tabi itu apa. Nah, jadi di isim majrur itu ada 4 tawabi'nya. Yang pertama na'at, athab, taukid, dan badal. Na'at itu kan artinya kata sifat. Kata sifat contohnya itu arti dari yang besar, yang kecil, cantik, jelek, pintar, bodoh, kecil, dan sebagainya. Nah, ketika ada na'at maka harus mengikuti tabi, namanya tabi, mengikuti man'utnya. Man'utnya itu kata sebelumnya. Kan ada na'at man'ut kan. Nah, seperti contoh qadaina as-sayfa fi qaryatin ba'idatin anil madinah. Fi qaryatin ba'idatin, qaryah menjadi man'ut, ba'idah menjadi na'at. Nah, maka harus mengikuti man'utnya. I'rabnya itu loh. Huruf terakhirnya. Nah, itu kan kemasukan huruf fi. Maka i'rabnya majrur dan na'atnya menjadi tawabi, mengikuti dari sebelumnya, kata sebelumnya. Fi qaryatin ba'idatin. Terus atof itu kata penghubung. Kata penghubung kalau kita mengetahui bahwasanya kata penghubung itu
dalam bahasa Indonesia dan kemudian dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab wa summa bal hatta lakin dan sebagainya. Nah, di sini contoh salah satunya wa majalatiha. Ajabatu bisihafatil madrasiyati wa majalatiha. Bisihafatil madrasiyati wa majalatiha. Nah, sebelumnya kan tadi saya telah jelaskan kalau atof itu ada ma'tuf. Kalau yang sebelum apa ya? Kalau yang sebelum huruf atof, sebelum wa itu kan sebelumnya. Nah, sebelum huruf atof itu maka dinamakan ma'tuf alaih. Dan yang setelah huruf atof itu yang dinamakan ma'tuf. Nah, di sini maka mengikuti ma'tuf alaihnya i'rabnya. Kan itu kan kasroh bisihafati karena kemasukan huruf ba kasroh ba jar, maka mengikuti juga atofnya wa majalatiha bisihafati al madrasiyati wa majalatiha, bukan wa majalataha wa majalatuha, akan tetapi wa majalatiha. Dan yang keempat at-taukid. At-taukid ini adalah penguat pasangannya itu muakkad, kata sebelumnya atau mengikuti kata sebelumnya itu muakkad. Takalamtu ma'al qaidi nafsihi. Al-qaid itu muakkad dari taukid nafsun. Nah, di sini taukid ini ada yang namanya taukid taukid maknawi sama taukid lafzi. Kalau taukid maknawi itu di contohnya yang nafsun, terus kemudian ainun, kulun, ajma'u. Nah, itu namanya yang termasuk taukid maknawi. Taukid maknawi itu artinya dengan menggunakan lafaz tertentu. Nah, lafaz tertentu itu yang tadi, yang 4 tadi. Nafsun, ainun, kulun, ajma'u. Nah, kalau taukid lafzi itu pengulangan kata. Contohnya taukid lafzi ya. Takallamtu al-ustadu ustadun. Takallamtu al-ustadu ustadun. Ustad yang pertama itu menjadi fa'il. Ustad yang kedua menjadi penguat taukid. Gitu loh. Nah, yang keempat itu badal. Badal itu ada pasangan juga. Tadi kan taukid ada muakkad. Nah, kalau badal itu pasangannya mubdal minhu. Contohnya marartu bi akhika adilin. Nah, begitu saja pemahaman dari saya. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kesalahan yang paling kecil, sekecil buah zarah, maka mohon dimaafkan kepada Allah. Saya mohon ampun. Terima kasih juga kepada semuanya teman-teman yang telah mengajari saya. Terima kasih juga kepada Ustadz yang telah memberikan materi ini kepada saya sehingga saya bisa tahu pelajarannya. Mungkin hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.